Jadi aku awalnya itu mulai dari 2014. Awalnya itu konsepnya ini tuh adalah project aku waktu di kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu kebetulan aku ngambil fashion business, di mana teman-teman aku tuh pada ngambil bikin baju, bikin tas, tapi kan itu udah banyak ya. Dan kebetulan aku tuh sukanya memang handmade dan aksesoris. Jadi di situ aku compare, aku kombinasi, aku jadiin brand seperti sekarang ini. Aku sampai sekarang itu, jadi aku awalnya itu fokusnya ke necklace dan earring. Cuma akhirnya merambah jadi ada bracelet. Sekarang waktu itu sempat aku juga bikin headpiece. Sekarang aku ada bros juga. Karena sekarang lagi pandemi juga kan, jadi banyak orang yang pakai strap mask, aku bikin strap mask juga. Tuh, mulai merambah ke yang lain-lain. Cuma awalnya itu memang fokusnya ke necklace aja. Produk aku ini lebih fokus ke crochet. Sebenarnya awalnya itu fokusnya ke crochet. Jadi hampir semua aksesoris aku sampai sekarang itu fokus ke rajut, atau di setiap aksesorisnya itu pasti ada rajutannya, ada benangnya. Jadi kalau misalkan kalung itu base-nya ada rajutannya, kalau misalnya earring itu base belakangnya juga ada rajutannya gitu. Jadi fokusnya aku lebih ke rajut. Cuma karena perkembangan kita harus berinovasi juga kan, jadi aku mulai tambahin beads. Awalnya tuh aku beneran necklace aku tuh hanya rajutan aja tanpa beads. Jadi sekarang aku mulai berinovasi lagi. Aku kebanyakan ready stock, cuma di sini customer aku tuh banyak yang custom, mereka tuh custom desain. Jadi di aku tuh bisa tektokan gitu loh desainnya. Mereka mau desain seperti apa, nanti aku bikinin. Mereka mau beadsnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu bisa aku bikinin juga. Nanti setiap prosesnya aku akan fotokan ke mereka. Kalau misalnya mereka oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya mereka mau revisi, bisa kita revisi juga. Tapi kalau misalkan ready stock kita juga ada, tapi lebih fokusnya sebenarnya kita ke ready stock. Tapi beberapa customer ada juga yang custom juga. Berdampak ya, maksudnya dari usaha makanan atau fashion juga kena dampaknya, merasakan turunnya banget dari pas pandemi ini. Cuma alhamdulillahnya di sini tuh pembelinya Saturday Label tuh loyal. Mereka yang beli tuh beneran suka, jadi mereka akan repeat order terus. Jadi sejauh ini memang berasa sih penjualan aku di pandemi itu turun. Cuma di sini tuh pembelinya aku alhamdulillah loyal. Respon konsumen alhamdulillah bagus banget sih. Jadi tuh awalnya karena aku fokusnya ke necklace, aku mulai merambah ke earring. Cuma mungkin pas aku merambah ke earring, orang nggak terlalu familiar dengan earring itu. Jadi tetap fokus di consumer tuh lebih suka di necklace-nya aku. Cuma dengan adanya campuran beads dan rose petal kayak gitu-gitu, sekarang orang lebih sukanya, customer aku tuh lebih suka ke earring. Lebih banyak pembelinya di earring. Jadi pertama kali aku ikut Fashion Week itu, aku pertama banget itu di fashion show-nya kampus universitas. Itu tahun 2015 kalau nggak salah. Itu pertama kalinya aku ikut. Akhirnya merambah, aku mulai ikut fashion show yang di mall. Dari mall memang mulai menyelenggarakan. Lalu merambah lagi ke terakhir itu aku ikut Jakarta Fashion Week tahun 2019 dan 2020 kemarin, virtual show-nya Jakarta Fashion Week itu aku juga ikut juga. Alhamdulillah mulai merambah. Tantangannya itu banyak banget sih, dari segi marketingnya itu menurut aku tantangan juga, karena kan kita harus mikir lagi nih harus apa lagi gitu. Terus betul dari konsepnya juga, dari desainnya juga. Jadi memang di sini tuh di pandemi ini aku juga banyak belajar juga sih. Jadi kita tuh nggak bisa diem di satu tempat. Kita harus coba improve lagi. Kita harus bikin coba lagi nih. Kalau misalkan emang strategi marketingnya seperti ini, harus kalau misalnya emang nggak berhasil, kita harus coba apa lagi ya gitu. Terus dari produknya juga aku harus berinovasi lagi dengan produk-produk yang lain. Terus mungkin di sini juga mulai banyak, di tengah pandemi ini tuh aku ngerasa banyak orang yang
mulai jualan. Kompetitor aku ngeliat tuh brand-brand aksesoris baru yang menjadi salah satunya kompetitor aku juga kan. Nah di sini tuh aku sebagai kompetitor harus lebih kreatif lagi. Jadi aku menanggapi kompetitor aku ini adalah pesaing aku yang harus membuat aku jadi lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi, harus berinovasi lagi. Mimpinya itu aku pengen banget kolaborasi sama desainer ternama. Aku pengen banget kolaborasi sama desainer aksesoris juga. Nah sampai sekarang aku belum ketemu nih celahnya. Gitu. Aku pengen banget sih ketemu nih sama desainer aksesoris dan desainer baju juga untuk kolaborasi. Iya, harapan kedepannya semoga pandemi ini segera berakhir ya Mbak ya. Jadi ekonomi juga tetap naik lagi, penjualan juga naik lagi, pekerja-pekerja juga lebih semangat untuk kerjanya, kita juga lebih semangat juga untuk menjualkan, terus lebih semangat juga untuk bikin desain-desain baru gitu. Semoga pandemi ini cepat berakhir sih.